sarungnya. Bahkan memanfaatkan waktu-waktu malamnya itu untuk bermunajat Untuk kepada Allah beribadah, Subhanahu ya. wa taala. Masya Allah. Betul, Ya. ya. Bukannya ke mall ya. Ke mall kemana nih. Mungkin sibuk dengan pulang kampung, Betul. Paling sibuk tidak, dengan baju baru. iya, Ustaz. Paling tidak bulan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada bulan yang kemarin. Nah, dan kita mengambil pahala sebesar-besarnya, kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar level atau label ampunan itu kita dapat, ya. Masya Allah. Dan Allah memang betul-betul mengampuni kita. Masya Allah, baiklah. Jadi ya mumpung ada setengah hari lagi ya, maksudnya setengah bulan lagi Ramadan itu berlalu. Maka dengan tema ini yang luar biasa ini dan Abu Umu dan semua pemirsa yang ada di rumah mohon saksikan dan menyimak dengan baik-baik tema yang sangat bagus ini, mulia bersama Ramadan, supaya memang ketika kita meninggalkan Ramadan maka kita menjadi orang-orang yang mulia ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, justru memang kenapa Ustaz? Ya. Silakan lagi. Baik, justru dengan ada waktu 1 bulan ini kita ditarbiyah ya, betul. Supaya dididik untuk menjadi ditarbiyah orang-orang yang biar bisa mulia benar ya. Betul sekali. Iya. Jangan sampai ketika selesai Ramadan tilawah kita selesai. Ya, puasa selesai. Ya, padahal Masya Allah. Dengan 1 bulan ini kita pun ditarbiyah ya di Ramadan ini. Betul. Untuk 11 bulan kemudian. Betul. Itu dia. Jadi cerminan dari seseorang sukses di dalam menjalani bulan Ramadan adalah salah satunya itu, Ustaz, ya, bahwa kita bisa secara kontinu untuk menjalankan ibadah di 11 bulan kemudian. Masya Allah. Seperti itu. Maka dari itu ada 1 malam ya Ustaz di dalam bulan Ramadan yang benar-benar Allah berikan 1 malam itu bernilai 1000 betul bulan. Sekali. Masya Allah. Malam apa Ustaz? Malam Lailatul Qadar. Betul. Maka kita berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar. Betul sekali. Baik. Ya, jadi dengan adanya malam Lailatul Qadar ini, mudah-mudahan kita juga bisa menjadi orang yang memanfaatkan waktu tersebut dan coba mencari dan menghidupkan malam-malam 10 malam itu. Ya, betul. Menghidupkan malam-malam yang 10 malam nanti. Biar kita dapat malam Lailatul Qadar. Ya. Baik. Bagi Abu Umu dan Ananda yang belum bergabung, maka silakan bergabung bersama kami di link kajian https://alwildan.sch.id/tablik_akbar/Ustadz_Subhan_bawazir/part3html. Nah, dengan passcode Alwildan. Tinggal klik aja ya. Itu bagi Abu Umu yang sudah pernah akunnya terdaftar, maka tidak perlu pakai passcode. Tapi kalau yang belum terdaftar, maka biasanya butuh passcode. Bisa menggunakan passcode Alwildan. Betul. Baik, kemudian ketika Abu Umu sudah masuk, biasanya sistem akan meminta email, ya, meminta nama dulu, nama depan, kemudian nama belakang. Contoh email, ya. Anggi, kemudian Rifana, langsung emailnya. Kemudian konfirmasi email dan klik join Zoom webinar kita. Masya Allah, mudah sekali ya. Mudah sekali. Ternyata ada kemuliaan juga, Ustaz. Mungkin ini 1 poin juga sebelum kita akan berangkat menyaksikan, mendengarkan kajian Ustaz Subhan. Salah satu kemuliaan juga duduk mendengarkan ya kajian majelis ilmu. Betul. Masya Allah. Padahal mudah sekali, tinggal klik nama dan seterusnya, join, langsung masuk ke dalam taman-tamannya surga, yaitu majelis ilmu. Masya Allah. Dimana ketika ada sebuah kajian ilmu atau majelis ilmu, maka malaikat menaungi kita. Betul. Masya Allah. Kita dan mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya. Masya Allah. Untuk ampunan. Nazalat sakinah kalau nggak salah itu ya. Jadi hati tenang. Baik ya Abu Umu dan pemirsa yang ada di rumah,
yang hari ini menyaksikan dan sudah masuk ke dalam webinar kami, informasi ini bisa diinformasikan ya ke sanak dan saudara, tetangga kita, grup WA kita yang ada di HP kita, coba di share kembali agar info kajian ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang hari ini sedang membutuhkan ya dan sedang belajar agama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang membutuhkan. Amin ya. Jangan lupa pasang link kajian ini di status pasang di Instagram, pasang di medsos yang lain, sosial media ya. Maka karena itu akan menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Betul sekali, Masya Allah. Siapa yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana dia lakukan, sebagaimana orang lain yang kita ajak kebaikan itu. Baik, Masya Allah, luar berikutnya biasa. Ada sebuah informasi nih Ustadz ya. Apa tuh? Bahwa kemarin di Alwil dan 1 khususnya ya. Gading Serpong ya? Tempatnya sih di Alwil dan 1 Gading Serpong ya. Oh, Masya Allah. Bahwa kita telah membagikan charity untuk yatim piatu dan duafa ya. Ada sekitar total 20 jutaan ya yang dana masuk dari donatur charity itu, dan kita sudah bagikan kemarin tanggal 27 April 2021 ya ke sebanyak 100 yatim piatu dan duafa. Masya Allah. Nah, jumlah per charity-nya adalah 200.000 ya, 200.000. Mudah-mudahan berkah bagi mereka semua ya. Betul. Dan juga menjadi pahala tersendiri untuk para donatur sudah menyumbangkan, mensedekahkan charity-nya. Betul sekali. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak jazakumullahu khairan kepada para donatur yang telah menyisikan hartanya untuk kepedulian yatim piatu dan duafa di sekitar Gading Serpong. Masya Allah. Tapi yang menarik adalah sedekah ini adalah ternyata sedekah itu tidak mengurangi harta, Ustaz. Sedekah tidak mengurangi harta. Iya. Aduh, ini seru ini Ustaz. Secara logika sih, kayaknya gimana gitu dikurangi ya? 1 pasti berkurang 1 pasti berkurang. Ya? Tapi kalau secara sedekah, iman, Masya Allah pasti itu akan Dan insya Allah juga ini info charity ini, Awildan ini akan tersebar ya dari Awildan 1. Alhamdulillah sudah melakukan itu ya. Iya, Alwildan 2, Masya Allah juga sudah, Alhamdulillah. Alwildan 3 juga sudah. Alwildan 3, 4 juga ya. Masya Allah, jadi serempak ya. Serempak. Masya Allah, mudah-mudahan memang ternyata Awildan ya memberikan manfaat bukan dari segi ilmu saja, tetapi kita juga peduli terhadap warga-warga atau tetangga di sekitar sekolahan yang sekiranya membutuhkan bantuan, Ustadz. Masya Allah. Dan itu menarik tadi itu ya, ternyata sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Masya Allah. Baik. Baik Abu dan Umu serta pemirsa yang ada di rumah dan teman-teman yang ada di studio, kita cek dulu sambungan kami bersama Ustadz Subhan Bawazir. Apakah sudah baik, ternyata belum tersambung, maka kita lanjutkan dulu perbincangan kita ya. Tadi seru banget tadi bahwa ketika kita mensedekahkan harta kita, maka tidak akan mengurangi harta kita sebenarnya. Betul, justru ditambah. Ada hak ya. Ketika seseorang diberikan Allah kelebihan, maka kelebihan itu adalah sebenarnya milik orang lain. Betul. Yang tidak berhak kita makan. Nah, maka dari itu kita harus pandai-pandai untuk bersedekah. Sedekah yang paling ringan adalah senyum. Tabassumuka fil wajhi akhika shadaqatun. Insyaallah dengan senyum ini kita juga akan terobati rasa kangen kita. Betul. Bahkan ternyata saraf-saraf kita juga ya. Jadi olahraga muka ya. Olahraga wajah juga. Baik jadi ya. Kita jadi awet muda. Betul. Bayangkan kalau kita tuh cemberut terus ya. Iya. Itu nanti cepet tua. Saat kita kayaknya masih 17-an ya. Ya masih 17. Baiklah ya. Itu tadi info charity Awildan ya. Masya Allah ternyata serempak ya. Awildan 1, Awildan 2, ya Awildan 3 dan Awildan 4. Programnya serempak. Organ serempak dan alhamdulillah ya terkumpul semua dana dan sudah didistribusikan kepada yang berhak. Masya Allah. Baik.
Lanjut kemana nih, Ustaz? Kita ada informasi tentang penerimaan siswa baru di Al-Wildan ini. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong ini sudah gelombang kedua, Ustaz. Jadi bagi Abu Umu yang memiliki putra-putri baik dari TK, SD, SMP maupun jenjang SMA, silakan buru-buru daftar nih ke Al-Wildan Islamic School. Bagi yang dekat dengan Al-Wildan 1 di Gading Serpong, maka silakan bisa telepon atau kontak ke koordinator kami masing-masing atau tim PPDB kami masing-masing. Juga di wilayah-wilayah yang lain seperti di Bekasi, di kemudian AW4, Jakarta Selatan ya, Lebak Bulus, dan AW3 di Seater BSD. Ustadz, bagaimana kalau saya jauh nih, misalnya saya ada di Singapura, ya itu bisa gak saya ngeliat lokasi Al-Wildan? Oh bisa. Lihat virtual gitu, ada ya? Bisa, ada, Ustaz. Ada ya. Masya Allah. Apalagi kan kita sudah punya website ya, tinggal klik saja alwildan.sch.id. Insya Allah di situ gambar, foto-foto gedung dan sebagainya Al-Wildan itu ada semua. Bahkan aktivitas siswa dari aktivitas belajar mengajar, mengaji dan yang lain-lain ya, tentang kesiswaan, tentang kegiatan-kegiatan siswa di situ insya Allah ada sekali. Atau kalau ingin lebih mantap lagi nih Ustaz, lebih puas lagi, boleh kunjungi YouTube Al-Wildan ya. Kan? Banyak sekali kegiatan-kegiatan, terutama kajian juga kita share di YouTube. Masya Allah. Dan ternyata jika memang kalau misalnya harga jarak berjauhan, ada di website kami juga ya, Al-Wildan juga ada. Jadi kalau ingin melihat ruangan itu ada virtual 360 derajat. Iya. Jadi bisa kita virtual tour ya dari jadi kita AW1, bisa, AW2, AW3 bisa melihat dari pojok sini sampai pojok. Iya. Jadi kayak muter gitu ya. Apa kayak bahasa. Baik. Nah, itu canggihnya teknologi. Iya, betul sekali, Masya Allah. Baik, itu. Baik. Nih ada diskon gak nih, Ustaz? Ada, insya Allah ada diskon ya. Terus Al-Wildan ya. selalu memberikan diskon uang pangkal ya bagi Abu Berapa nih, Ustaz? Jangan ragu-ragu lagi untuk mendaftarkan siswa-siswinya di Al-Wildan. Bagi yang mau boarding nih, nanti ada diskon sekitar 10 jutaan. 10 juta, Masya Allah, luar biasa. Dan untuk gelombang kedua ini, berapa tuh? Ada 7,5 ya bagi yang masuk 7.500.000 betul. Masya bagi Allah. Yang masuk atau yang mendaftar di gelombang kedua ini. Berarti sekarang masuk gelombang berapa nih, San? Ini gelombang kedua. Sampai kuotanya habis ya. Masih ada diskon ya? Masih ada. Masya Allah. Baik. Jadi silakan kesempatan terbuka lebar untuk Abu Umu yang memang betul-betul serius dan cinta terhadap Al-Wildan, maka silakan daftarkan putra-putrinya ke Al-Wildan. Caranya mudah, bisa lewat online, bisa langsung datang survei ke Al-Wildan juga ya. Nah, baik. Dan alhamdulillah Al-Wildan sebagai sekolah sunnah ya. Betul, alhamdulillah. Yang bermuara kepada pendidikan sunnah, berusaha untuk selalu berkembang. Betul. Sehingga kita ingin membangun cabang-cabang Al-Wildan di belahan daerah-daerah yang memang bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini juga tidak hanya dinikmati oleh Indonesia aja, tapi masyarakat di luar negeri pun atau dunia internasional juga bisa menikmati adanya pendidikan Al-Wildan. Masya Allah. Mungkin Ustadz Anggi bisa bantu sebutkan nih Al-Wildan mana aja nih Ustadz Anggi? Insya Allah ya. Yang saya tahu nih Ustadz ya, yang pertama itu Al-Wildan 1. Al-Wildan 1 di sini dong, di Gading Serpong. Al-Wildan 2 di Bekasi. Al-Wildan 3 di Ciater ya. Masih Tangerang Selatan. Al-Wildan keempat di Lebak Bulus. Al-Wildan 5 nih dia nih di Ben Hill, Ustaz. Tanah Abang, Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat. Jadi ngomong-ngomong Tanah Abang nih, Ustaz ya. Jadi kalau ada teman gitu ngajak, misalnya Ustadz Miftah dari mana? Dari Brebes. Dari Jawa Ustadz, Tengah. Ayo ikut ke rumah saya. Nanya di mana tuh? Tanah Abang gitu ya. Tanah Abang. Berarti mindsetnya udah apa tuh? Udah Tanah Abang ya. Udah tanah merah ya.
Iya, orang Betawi itu misalkan abang ya. Oh. Jadi ayo ke Tanah Abang yuk. Oh, masa pas dilihat, oh ini Tanah Abang nih, gede juga Tanah Abang. Jadi insya Allah Awilian akan buka di Tanah Abang ya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, ini. minta doanya aja. Amin, dan ya tidak hanya di Tanah Abang aja, kita ada di AW 6 di Ciledug. Di Ciledug, masih Tangerang Ustaz ya. Kota Tangerang. Ciledug, Kota Tangerang. Alun 7 di Kota Serang. Dan yang alhamdulillah dalam proses ya. Insya Allah sudah dalam proses pembangunan ya. Berapa persen lagi Ustaz? Berapa anak? Belum survei juga ya. Belum survei. Nanti kita sama-sama survei ke sana ya. Amin ya Allah. Kita ajak semua Abu Umu ya. Boleh ke sana ya. Memang betul-betul menyaksikan bahwa Al-Wildan memang ada di Kota Serang. Kota Serang. Yang sekarang lagi dibangun bukan Ustaz? Yang di Instagram gitu ya, di Instagram Al-Wildan. Ya, yang sedang dibangun. Kemudian dan sudah tahap finishing, kurang lebih seperti itu. Iya, ada kabar bahwa pembangunan di Serang itu sudah 80%. 80%, berarti 20% lagi dong ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan dan ini atau tahun depan bisa ready ya. Ready langsung. Yang penting bagi masyarakat semuanya yang berdomisili di Serang, nah, mungkin lebih dekat ke sana, silakan bisa juga mendaftar di Serang ya. Kemudian jadi ada lagi Ustaz Al-Wildan 8 nih di Depok, Jawa Barat. Depok. Allah ya, di Depok, Jawa Barat. Kemudian Depok, ada yang jauh lagi nih di NTB. Itu yang 9 Ustaz. Yang 9. Dompu ya, Kecamatan HU Kabupaten Dompu NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Yang 10, Masya Allah, ini Al-Wildan ada di dekat-dekat kita nih, Jakarta Timur. Masih ya. Jakarta Timur. Di Kampung Melayu tepatnya. Kampung Melayu. Betul. Kemudian ada di NTB lagi. Ya? Di Mataram, Kota Mataram. Al-Wildan ke-11 ya, mudah-mudahan ada juga di Bekasi. Di Bekasi Al-Wildan 12 dan insya Allah coming soon ya Al-Wildan 13. Di mana itu masih dirahasiakan. Masya Allah. Yang jelas kita minta dukungan dan support. Betul. Baik doa ya. Doa. Ya, semoga memang Al-Wildan kedepannya akan menjadi mercusuar Ustaz, sekolahan sunnah yang ada di Indonesia ini dan menjadi kita luar biasa. Sunnah ya. Betul. Kita gaungkan sunnah melalui Al-Wildan Islamic School. Dan ini sebenarnya sudah cita-citanya Presiden Direktur Ustaz. Masya Allah. Jadi Al-Wildan ini akan menjadikan mercusuar sekolahan sunnah yang ada di Indonesia. Syukur-syukur kita punya cabang di internasional, misalnya di Belanda, misalnya di Malaysia, Singapura. Ya. Tapi yang jelas Ustaz, walaupun kita masih berdiri di Indonesia, tapi sudah bisa dirasakan kehadirannya di luar negeri, Ustaz. Betul. Beberapa dari murid kita berasal dari luar negeri. Masya Allah. Jadi ya, mudah-mudahan memang mereka juga bisa menjadi penggerak juga di sana. Penggerak juga di sana. Ya, karena orang-orang Indonesia banyak yang merantau ke luar negeri, kemudian akhirnya lama dan berdomisili di sana, jadi orang sana ya. Iya, betul. Melahirkan anak-anak sana ya. Maka putra-putrinya bisa disekolahkan di Al-Wildan. Insya Allah. Ya. Baik. Jadi alhamdulillah insya Allah Al-Wildan kedepannya akan membuat cabang-cabang di seluruh Indonesia. Betul. Ya syukur-syukur sampai Papua ya. Sampai Merauke sana. Masya Allah. Dari Sabang sampai Merauke. Ya kurang lebih. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari Abu Umu dan pemirsa yang hari ini menyaksikan kajian Ustaz Sufwan Wazir, mohon doanya semoga Allah memberikan kemudahan atas pembangunan cabang Al-Wildan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan. Betul. Jadi Abu Umu dan Ananda sekalian, ini informasi juga Ustaz bagi Ananda yang masih KBM nih, masih sekolah. Wah, langsung saja ya. Oke. KBM-nya boleh free sekarang ya. Ini special day ya untuk memang diarahkan para siswi kita untuk mengikuti kajian pada hari ini. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan ada mulia bersama Ramadan. Bersama Ustadz kita Ustadz Subhan Bawazir. Silakan masuk ke link https
_2 atau columns /alwildan.sch.id Baik. /takbir_akbar /Ustadz Subhan Bawazir part 3. Ya, part 3. Passwordnya? Nah, passwordnya adalah Wildan. Pokoknya huruf besar semua ya. Huruf besar semua. Tinggal klik saja, masukkan ya nama depan, nama belakang dan email ya, langsung join ke taman-tamannya surganya, Masya Allah, dan mendapatkan kemuliaan bagi orang yang duduk di majelis ilmu. Betul, betul Ustaz. Jangan lupa ya, karena sebentar lagi, beberapa menit lagi kita akan mulai. Nah, kita akan tersambung bersama Ustadz Subhan Bawazir. Nah, dalam 2 jam ke depan kita akan mendengarkan beliau dalam kajian mulia bersama Ramadan. Masya Allah. Baik Ustaz, tadi informasi PBDB sudah, kemudian info charity sudah. Nah, kita cerita Al-Wildan nih, Betul, silakan Ustaz. Jadi dulu itu Al-Wildan pertama kali berdiri itu di Ruko, Ustaz ya. Betul, di Ruko. Kalau nggak salah di Catalina. Ya, di Ruko Mendrisio. Dengan luasan yang kecil ya, karena ruko ya, jadi sempit begitu. Ya, terbatas lah ya, terbatas. Ya. Alhamdulillah karena dukungan Abu Umu semuanya, Ananda dan juga para guru-guru yang solehah ya. Alhamdulillah Al-Wildan semakin besar dan menempati tanah pertamanya itu di Kelapa Dua ini, di Gading Serpong ini, Ustaz. Menginjakkan. Iya, jadi kita berada di Al-Wildan Pusat. Masya Allah. Yang merupakan Al-Wildan pertama setelah Ruko. Ya, pada tahun 2016. Masya Allah. 2016. Dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai Al-Wildan 12. Banyak ya, 12 ya. Begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya lancar dan kita akan bisa menikmati Al-Wildan sampai kapanpun ya, sampai anak cucu kita ya. Betul, pokoknya ini suatu amal jariah bagi kita semua ya, karena dunia pendidikan yang hari ini sedang dirundung ya, yaitu dengan adanya masa pandemi ini. Betul. Karena memang siswa dan siswi kita sekolah di rumah masing-masing, jadi memang terkendala dengan hal itu. Tapi mudah-mudahan ya pandemi segera berakhir, Ustaz. Amin. Dan anak-anak siswa-siswi bisa kembali lagi ke sekolah dan bisa bertemu dengan berkomunikasi para guru, Ustaz dan seterusnya. Bahkan alhamdulillah di Al-Wildan sendiri juga banyak syekh, Ustaz. Alhamdulillah. Syekh dan syekh. Iya, betul. Ya. Jadi jangan khawatir ya. Untuk bisa baca Quran dengan baik dan benar, Al-Wildan sudah menyediakan banyak syekh, kemudian syekhoh ya, yang bisa membimbing putra-putri kita semua untuk bisa membaca Quran dengan baik. Betul sekali. Tajwidnya juga bagus, tahsinnya juga bagus ya. Bahkan Al-Wildan juga sudah menelorkan pejuara-pejuara penghafal Quran. MHQ ya, Musabaqah Hifdzil Quran nasional ya. Iya, dulu sudah pernah sampai tingkat nasional ya, walaupun belum dapat ya. Masya Allah. Tapi nama kita sudah sampai nasional, alhamdulillah. Dan untuk kompetitor di sekolah-sekolah yang lain ya Ustadz ya. Betul. Baik dari sekolah yang sederajat ya ataupun tingkat universitas itu juga sudah pernah menyelenggarakan MHQ dan siswa kita alhamdulillah dapat juaranya, alhamdulillah. Masya Allah. Tidak hanya Al-Wildan bisa mengembangkan dalam hafalan Qur'annya, Ustaz. Tapi alhamdulillah Al-Wildan juga sudah punya pejuara-pejuara di dalam lomba pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya. Yang kemarin yang lagi terhot itu informasi siapa? Peserta didik English speaker ya. Iya. Silianta ya, Masya Allah. Kalau nggak salah ya. Iya. Selamat ya, dan kita ucapkan barakallahu fiik ya kepada Ananda dan kepada orang tua Ananda ya. Iya. Yang menjuarai. Aduh, aku lupa juga. Pidato bahasa Inggris kalau salah ya. Tingkat nasional katanya, Masya Allah.
Dan mudah-mudahan semuanya ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa semua siswa dan siswi Awildan itu semua juara ya. Bukan hanya juara di bidang Al-Qur'an tetapi semua insya Allah ya mudah-mudahan Allah kemudahan yaitu juara di bidang sainsnya, di bidang mathnya ya, kemudian di bidang bukan hanya di bidang ilmu pengetahuan saja tetapi juga di bidang olahraganya misal. Olahraga ya. Olahraga juga siswa kita pernah juara memanah ya Ustaz ya. Memanah betul. Archery betul, memanah dan berenang ada nggak Ustaz? Berenang, berkuda. Iya, baik. Oke. Ya, baik. Oke, baik. 2 menit lagi kita akan tersambung dengan official Ustadz Subhan Bawazir. Maka dalam 2 menit ini kita masih berbincang-bincang. Boleh ya, Ustadz kita berbincang-bincang. Ustadz, gimana persiapan 10 malam terakhir ini Ustadz? Masya Allah. Ya? Apa yang antum siapkan ini? Jadi teringat Nabi aja deh Ustadz ya. Masya Jadi kalau Allah. Nabi saja mengikatkan ikan pinggang, ya kemudian mengencengin sarungnya, kemudian. Ya, padahal Nabi itu kan sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Betul, sudah dijamin pengampunannya ya kan. Betul. Nah, apalagi kita ya yang banyak dosa. Betul maka kita harus benar-benar lebih ya, artinya punya greget lagi. Iya. Betul, seperti itu. Jadi harus membuat strategi agar kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Ya betul. Mungkin salah satunya adalah ya dengan menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir akhir Ramadan. Iya, dimanapun di masjid manapun Ananda semua tinggal ya, Abu Ummu tinggal sempatkan untuk beriktikaf ya Ustaz ya. Dan mudah-mudahan juga kita yang hadir yang di Zoom webinar ini ya semuanya Allah berikan mendapatkan Lailatul Qadar ya. Amin, dan menghidupkannya. Ya. Berapa sih kira-kira itu Ustaz pahalanya Ustaz? Pahalanya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan ya. Kebaikannya itu. Masya Allah. Kebaikannya adalah lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan berarti berapa tahun? 83. Masya Allah. 83 betul gak sih? Tahun. Umur kita belum tentu 83 ya. 83. Palingan 60, 65 ya. Iya betul. Tua-tuanya 70 ya. Betul. Iya. Umur siapa tahu ya, siapa yang tahu. Iya, Allah yang Masya tahu Allah. Ya. Ternyata misterius ya kematian itu. Baik. Kan kita mendapatkan pahala sebanyak 83 tahun. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa itu. Luar biasa ya. Jadi insya Allah dengan mengikuti dan menyimak kajian hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Subhan Bawazir dengan tema mulia bersama Ramadan dan insya Allah di dalamnya juga telah salah satunya bagaimana cara menghidupkan 10 terakhir di bulan Ramadan dan kita mendapatkan kemuliaan. Yang paling seperti itu. Baik. Iya. Nah, kita cek dulu Ustadz apakah sudah bersambung. Silakan Ustadz. Baik, rupanya beliau masih ada kendala teknis ya, masih ada kendala teknis sehingga belum bisa tersambung dengan studio kami, maka kita iklan dulu nih. Oh, boleh Ustaz. Iklannya boleh. Ya. Kalau bedanya kita dengan sahabat itu apa Ustaz? Beda kita dengan sahabat Nabi, para nabi. Kalau kita apa ya Ustaz? Jujur ya. Kalau kita banyak malasnya. Oh, gitu. Kalau sahabat Nabi banyak rajinnya. Banyak rajinnya. Iya. Kalau bedanya kita dengan sahabat Nabi di bulan Ramadan apa Ustaz? Kalau kita menjelang Lebaran itu perginya ke mall. Kalau kita sahabat Nabi menjelang Lebaran justru mereka menangis itu dia, Masya Allah ya. Itu ya memang yang terjadi di hari ini ya. Ternyata 10 terakhir di bulan Ramadan itu biasanya perbedaan kita dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat
ketika Ramadan sudah ingin berakhir, mereka tuh nangis. Nangis ya, nangis. Bersedih. Sedih. Ya, kalau bisa cepat, 12 bulan semuanya Ramadan. Masya Allah. Tapi kalau kita, Masya Allah, ingin menjelang 10 hari itu udah happy, udah mempersiapkan pulang kampung. Kapan cepet tuh? Iya. Kemudian Idul Fitri, gitu ya mudik, karena memang libur ya. jadi bawaannya happy. Ya itulah salah satu ya memang salah satu perbedaan kita ya dengan. Tapi paling tidak kita itu yazid wayang kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, jadi kita merupakan umat-umat Rasulullah yang imannya itu di tengah-tengah ya, ya. Kadang naik, kadang turun. Itu iya betul sekali. Itu sudah sewajarnya seorang maka dengan biasa ya seperti kita. Tapi paling tidak kita tidak membiarkan iman kita itu terus turun ya. Iya betul. Turun sampai membiarkan kefuturan berlama-lama, berlarut-larut. Tapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin kita bisa bangkit kembali dan bangkit dan menjadi la'alakum tattaqun, betul. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Iya, jadi ending dari pendidikan tarbiyah Ramadan ini adalah agar kita menjadi diharapkan tuh endingnya happy gitu. Happy dan bertakwa ya Ustaz ya. Iya, amin. Baik, Masya Allah. Dan alhamdulillah dengan menghadiri kajian majelis ilmu ini juga salah satu untuk meningkatkan keimanan kita. Betul, keimanan kita, bahkan mungkin bisa jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz di dalam kajian ini mungkin ada yang menggugah keimanan sehingga dia naik terus dan terus ya. Betul. Masya Allah. Ya. Baik Abu, Umu dan Ananda semuanya, mohon bersabar karena kita masih belum terhubung dengan Ustadz Subhan Bawazir karena pihak official beliau masih mengatur teknis ya, teknis untuk bisa menyambungkan ke pihak studio di sini di Aldan Garing Serpong. Jadi mohon kesabarannya untuk menunggu beliau. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Oh, taib. Nampaknya memang belum bisa terhubung juga oleh Ustadz Subhan. Silakan Ustadz, perbedaannya lagi. Perbedaan. Oh iya. Baik. Silakan Ustadz. Perbedaannya lagi. Perbedaan apa lagi nih? Oh, perbedaan kita. Ustadz, kalau kita sudah di 10 terakhir ini kan Ramadan ini, ya. Kira-kira Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal berapa, Ustaz? Ini ada sebuah khilafiyah ya. Tapi kemarin saya mendengarkan tausiahnya dari Ustadz Syafiq. Ya, dari Ustadz Masya Allah. Syafiq. Guru kita Ustadz ya. Betul sekali. Guru kita Ustadz Syafiq bahwa yang paling banyak pendapatnya yang sahih itu adalah yang malam ke 27 ya. 27. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Dan, 27. Dan ada juga yang mengatakan bahwa tidak berubah ya. Tidak berubah. Tidak berubah. Walaupun tetap ada pendapat yang lain, kita cari-cari di malam yang ganjil Ustadz ya. Paling tidak menghidupkan 10 hari itu ya. Dari 21, 23 ya. Allah alam ya, Allah yang maha tahu apa yang terjadi. Jadi kita harus tetap selalu berharap dan kemudian kita juga harus selalu optimis ya, struggle, berjuang untuk selalu menghidupkan malam-malam, tidak hanya malam ganjil aja Ustadz ya. Kita awali dari malam genap juga ya, jangan sampai wah nanti malam genap nih, nggak usah ibadah. Itu juga pandangan yang kurang baik. Alhamdulillah kita sudah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik Ustaz, alhamdulillah di kesempatan hari ini, alhamdulillah di Ramadan ya, sekitar 17 Ramadan. Dan alhamdulillah Ustadz kita Subhan Bawazir sudah hadir di webinar kita. Dan insya Allah akan membawakan tema tentang mulia bersama Ramadan. Dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Subhan Bawazir. Baik. Kepada Ustadz Subhan Bawazir, kami persilahkan Ustadz. Baik, jazakallah. Wa'alaikum.
Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian bersama Al-Wildan International Islamic School yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul walaupun di udara melalui Zoom webinar Al-Wildan ini yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar. Karena mulia manusia dengan belajar tentunya. Allah yang mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Nah, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu beda. Ya. Yang mau memahami ini ya ulil albab, orang-orang yang mau berpikir. Alhamdulillah, jamaah Allah muliakan. Pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan tentang mulia bersama Ramadan. Ya, mulia bersama Ramadan ini adalah target setiap manusia yang berada di atasnya. Jadi maksud di atas Ramadan itu sendiri. Namun kalau cuma sekedar menginginkan kemuliaan, tak mengerti cara mendapatkannya, ya nggak bisa. Malah mungkin sampai ke tujuan atau berlabuhnya bahtera kalau dayung tak dikayuh. Harus ada usaha, al-juhdu untuk menggapai kemuliaan tersebut. Dari awal kita sudah ingatkan bahwa kalau cuma sekedar hitungan bulan Ramadan, dalam setahun pasti ketemu Ramadan. Kalau cuma sekedar tidak makan dan minum, setiap orang juga tahu puasa nggak makan dan minum. Ya. Tapi kalau cuma sekedar menggugurkan kewajiban ibadah di bulan Ramadan, ya siapapun bisa melakukannya. Namun yang Allah muliakan dari awal Ramadan datang itu, kata Allah, orang-orang beriman. Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman diwajibkan puasa atas kalian. Allah yang bilang, puasa ini wajib loh. Buat siapa? Orang yang beriman. Gak setiap orang. Iya, makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu sekali. Orang yang berada istiqomah di atas kemuliaan syariat tersebut. Bukan untuk main-main. Oh iyalah. Ya. Karena ada janji-janji indah. Kemuliaan buat orang-orang yang istiqomah di atas syariat. Orang yang beriman, orang yang Allah katakan, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti diwajibkan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemuliaan Ramadan ya dengan ketakwaan yang kita dapatkan dari puasa yang maksimal kita lakukan.
Kalau di Al-Ahzab ayat 35 yang pernah kita sampaikan, pada tahapan-tahapan kesempurnaan agama seseorang. Ya, untuk menggapai jenjang as-shaimina was-shaimat itu perlu 7 tahapan awal. Ya, karena kalau bicara puasa, siapa juga bisa puasa. Orang sakit aja bisa puasa. Kenapa mau operasi? Orang yang overweight, ya baju meletot, nggak bisa pakai buat kondangan, dia juga bisa puasa diet. Ya. Kalau cuma sekedar puasa umum, dalil mengatakan wa antasumu khairun lakum. Puasa itu baik untuk kalian. Wa antasumu khairun lakum. Puasa baik sudah. Keumumannya puasa itu baik. Siapapun boleh berpuasa, ya, kecuali yang sudah mencoba nggak kuat. Namanya yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin. Cukup bayar fidyah nanti. Untuk mencapai kemuliaan tersebut, ini nggak semerta-merta orang bisa. Ya. Bisa Ramadan kita hebat nih. Iya, pengennya mah begitu. Cuman kalau cuma sekedar lewat Ramadan, dari dulu sudah ketemu kita sama Ramadan. Allah juga mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya, ini selesai Ramadan balik lagi seperti semula gitu. Kencangnya di awal-awal doang. Ini udah mulai pertengahan begini nih, waduh, udah mulai lelah ngelihat Quran lebih tebel kayaknya. Imam sudah mulai ketar-ketir, nggak boleh dapat bocoran, nggak boleh mudik. Aduh, melo, bacaan blank semua, males baca panjang. Nggak menegakkan syariat. Afdhalu sholatil lail tulal qiyam. Karena imamnya melo, jadi nggak lama-lama bacanya, pengen buru-buru aja. Pengen buru-buru pulang dari masjid. Kayak ada yang nungguin di rumah. Astagfirullahaladzim. Ya, imannya kendur. Orang kalau pengen mulia, jangan berubah. Allah muliakan dengan takwa. Kata Allah, la'allakum tattaqun, itu kan target kemuliaan gitu loh. Cuma itu didapat sama orang-orang yang beriman. Makanya stabilisasi imannya penting sekali. Kitanya yang jangan cuma berteori, iman tuh naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Dari dulu udah begitu kajiannya. Cuma prakteknya bagaimana? Yazidu bitta'ah, naik iman dengan ketaatan. Apa sih ketaatan yang paling gampang yang bisa kalian lakukan? Ya, ketakwaannya apa, ketaatan yang paling gampang apa ya? Kamu yang lakukan coba. Yang paling gampang, istighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, atau sholat, merutinkan, menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, atau berinfak, untuk mendapatkan kemuliaan sedekah, atau bersilaturahmi, atau baca Quran, manis, apa aja yang kira-kira gampang. Ya. Ya, tujuannya satu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kalau iman sudah stabil. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, mengkritisi keislaman diri. Ya, orang kalau memang pengen betul-betul sampai ke jenjang itu, tahapan yang pertama coba dah. Anda kan sudah mengaku seorang Muslim, iya. Ya, kemudian sekolah juga di Alwil dan lagi, Masya Allah, international school. Ini kan nggak main-main ya. Guru-gurunya Masya Allah, betul-betul berkelas. Ya, itu fasilitas yang telah Allah mudahkan. Karena banyak orang yang pengen ke sana nggak dapat. Nah, apa sebabnya? Intinya antum dimudahkan, antuna dimudahkan sudah. Saya kalau cuma sekedar berstatuskan sekolahan yang bagus, guru yang bagus, tapi kita nggak menyiapkan wadah yang bagus dalam diri kita. Ya, makanya coba deh, keislaman sebagai landasan dasar kemanusiaan yang Allah ciptakan, memang orang itu Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, tolong jangan disia-siakan. Ya, pahami Islam dengan betul. Di mana Islam sebagai landasan Allah ciptakan manusia, istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa tundukkan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Tauhidnya itu kencang, ya. Islamnya dirapin betul-betul. Tanggung jawab siapa? Ya tiap orang bertanggung jawab untuk merapikan keislamannya. Baru jenjang berikutnya, enggak semua orang Islam beriman. Maka Allah katakan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Asah Islam kita untuk mendatangkan keimanan. Karena ibadah dalam Islam ini harus berlandaskan iman.
Semua dalil yang memerintahkan orang untuk beribadah berujung kepada kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Karena kalau nggak beriman Allah nggak panggil. Ya, iyalah ya kita menyembah Allah yang gaib, kalau kita nggak beriman susah. Beriman kepada Allah penting sekali. Nah, ya Nabi juga kita nggak ketemu. Nah, beriman pada Rasul. Malaikat kita juga nggak ngelihat, beriman pada para malaikat. Imannya ini betul-betul loh. Orang yang beriman dengan cara yang betul diletakkan dalam hati. Maka iman dikatakan keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Islam, iman. Ya, dia mulai membiasakan belajar agama dengan cara yang betul dan mempraktekannya. Karena agama butuh kebiasaan juga. Oh, masa tak? Iyalah. Anak 7 tahun suruh ajarkan sholat, 10 tahun kalau nggak sholat suruh pukul, padahal 10 tahun belum balik. Ya, nggak ada dosa kalau dia nggak sholat. Kok suruh pukul? Penekanan untuk pendidikan. Darbut tarbiyah, pukulan pendidikan gitu. Kenapa? Dijamin kalau dari 7 tahun dia sudah belajar sholat, umur 10 tahun nggak bakal meninggalkan sholat. Butuh pelatihan. Maka jaminannya apa? Ya, pukul. Dan itu nggak mungkin. 3 tahun dilatih sholat, terus nggak demen sholat, nggak mungkin, butuh pelatihan. Iya, iman seperti itu. Dibiasakan. Makanya orang yang Islam dan beriman itu bisa menjadi orang yang qanit, orang yang patuh. Nah, dalam agama, kenapa dia patuh? Dia merasakan kenikmatan ibadah. Islam imannya membuat dia semangat. Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kan kuberikan hidayah, kata Allah. Lihat. Ya, bukan sholat mendatang, bukan sholat itu dibilang orang dapat hidayah, tapi sholat yang mendatangkan hidayah. Karena berapa banyak orang sholat berbuat maksiat. Nah, justru ibadah itu yang mendatangkan hidayah, karena bahasa Allah tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kan kuberikan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pada agama kami ini, kata Allah, dia syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang perintah. Lanahdiyanahum subulana. Kan kuberikan hidayah, petunjuk pada jalan-jalan kami, kata Allah. Nah, makanya tertunjuki orang dengan tahapan yang baik. Baru kemudian setelah dia merutinkan kepatuhan, ya, dalam rutinitas ibadah yang dia lakukan ini kan memang butuh pembiasaan. Maka dia dikatakan as-sadiq, as-sadiqina was-sadiqat, orang yang benar. Ya, orang dikatakan benar dalam agama kalau tahapannya Islam, iman, patuh, benar. Enggak sembarangan langsung jadi orang yang patuh tanpa Islam dan iman. Dan enggak dibenarkan juga orang beribadah tanpa keislaman dan keimanan. Bahkan tanpa kepatuhan yang dirutinkan, enggak pernah dikatakan shadiq, benar. Keuntungannya apa, Ustaz? Ya, Allah sudah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Maka dia akan beruntung dengan kebenaran agamanya. Wassadiqina wassadiqat. Apa letak keberuntungannya? Hidup ini ujian dan Allah pasti uji dia. Siapapun manusia yang hidup diuji sama Allah. Tapi kalau betul agamanya, ujian mendatangkan kesabaran. Wassabirina wassabirat, orang yang bersabar. Jadi nggak bisa kita suruh orang sabar atau kita pengen sabar tanpa jenjang ini. Islam, iman, qanit, patuh, shadiq, benar. Orang yang sabar, orang yang betul-betul beriman. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman, sabarlah kamu. Kalau yang nggak beriman, Allah nggak suruh kayak gitu. Karena nggak bisa bicara iman, bicara sabar tanpa iman, nggak bisa. Wassabirina wassabirat, orang yang sabar. Ya, hidup ini ujian dan Allah perintahkan wasta'inu bis sabri was shalah.
minta tolong dengan sabar dan sholat. Orang yang sabar, orang yang beriman. Orang yang sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, ini kewajiban untuk orang yang beriman. Ya, makanya dengan sabar, dengan sholat, kata Allah, tanha anil fahsya wal munkar. Akan tercegah perbuatan keji dan munkar. Mulia. Mulia. Ya, hina orang yang berbuat keji dan mungkar. Kebalikannya, mulia orang yang bisa menghindarinya. Nah, ya, makanya orang yang sabar dengan iman yang bagus, dia itu nggak komplain dengan takdir. Lagi apa yang mau dia komplainin? Kalau memang tinggal jalanin takdir doang. Ya, nggak bisa menurut kita. Oh, nggak bisa, Tat. Itu kalau apa namanya? Kalau begitu saja sih kayaknya nggak bakal bisa, Tat. Harus ada sedikit komplain lah, saat komplain. Iya, karena apa ya, banyak yang kita minta nih nggak keturutan, Ustaz. Contoh yang paling gampang lah, Ustaz. Ini orang-orang yang miskin minta kaya, Ustaz. Banting tulang sudah ngilu, tulang semua dibanting-banting, Ustaz. Tapi gini-gini saja, Ustaz. Itu temennya boro-boro ibadah. Agamanya juga rusak, tapi bagus loh, Ustaz, rezekinya. Oh. Akhirnya Allah dikoreksi sama orang-orang yang begini nih. Dia lupa hidup bukan masalah itu. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan bahwa Rasul pernah bersabda, "Inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa bil ghina." Disebut sini. Inna min ibadi, kata Allah, dari hamba-hambaku sesungguhnya, man la yasluh imanuhu illa bil ghina. Ada yang Allah bikin bagus imannya dengan dijadikan orang kaya. Walau afqartuhu lakafar. Kalau dijadikan miskin, fakir, kafir. Allah yang tahu. Pun sebaliknya, wa inna min ibadi man la yaslu imanu ila ilal faqr. Ada hamba-hambaku, kata Allah, yang kujadikan bagus agamanya dengan kujadikan miskin dia. Walau aghna itu lakafar. Kalau kujadikan dia kaya, kafir, rusak dia. Kufur. Jadi kan ada masyiahnya Allah supaya orang tahu Allah bikin skenario hidup ini untuk dijalani sebagai takdir yang telah ditakdirkan. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi loh, nggak tanggung-tanggung. Allah sudah terbuat agenda manusia. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfas sanah. Ya. Makanya dia berusaha untuk husnuzan sama Allah, konsentrasi. Wal khashiina wal khashiat. Orang kalau sudah sabar, kata Allah, dengan Islam, iman, patuh dan benarnya agama, ujian datang dia sabar. Dan sabar itu membuat dia nggak komplain. Lalu dikatakan tadi kok, bukan masalah kaya atau miskin, ini bicara kehusuan dalam ibadah. Allah yang bilang tadi, hamba-hambaku ini ada yang kalau imannya bagus dengan kujadikan dia kaya. Kujadikan dia miskin, rusak imannya. Pun sebaliknya ada yang kujadikan bagus imannya dengan kemiskinan. Kuberikan kekayaan, rusak imannya. Masya Allah. Ya. Maka dia akan menjadi orang yang tahu, oh ya udahlah, sabar aja lah. Memang hidup ini ujian. Hidup ini kan ujiannya kayak badai yang pasti berlalu. Nggak usah bersuuzon lah sama Allah. Karena Allah sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Maka yang ada kehusuan, konsentrasi ketika meminta. Saya sering contohin loh, di beberapa kajian, kita tuh kalau belum diuji tuh belum khusyuk loh. Zaman anak kita masih lucu-lucu, masih balita, belum masuk al-wildan, belum ya, belum dewasa, belum remaja. Ya Allah, kita kalau ngelihat anak balita tuh lucu, sampai Allah Rabbi habli minas sholihin, ya Allah Rabbi habli minas sholihin, kurang tapi bebobot kita kalau minta Rabbi habli minas sholihin. Gitu. Anak lagi lucu-lucunya, cuma makan cerecetan doang, nggak ngegoda yang lain. Mulai remaja, SMP, mulai masuk SMU. Lihat tuh,
Kumis mulai numbuh, suara mulai pecah. Mulai deh tuh ya. Belajar di boarding school, agama bagus, pulang ke rumah, handphone berebut. Semuanya main Mobile Legends. Orang tua pegar mata, pegal hati, ngeliat anak nggak ada yang megang Quran. Ya Allah. Oh ya. Mulai pegel. Yang tadinya berdoa cuma Rabbi habli minas sholihin, nggak ada tapi bobot-bobot sama sekali dalam doanya, karena diuji sama anak yang mulai bikin pegel. Mulai membantah, mulai ngebalikin kata-kata orang tua. Orang tua khusyuk. Bukan lagi Rabbi habli minas sholihin, tapi Rabbi habli minas sholihin, ya Allah. Minas sholihin, ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Nah, khusyuknya mulai tampak tuh. Kenapa? Ujian. Ujian, anak juga diuji waktu orang tuanya masih muda, seger, dan dia masih kecil doain orang tua. Ya anak kecil nggak salah dong. Udah boleh bagus tajwid, dia mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak kelihatan khusyuk. Ntar orang tuamu sudah makin tua, makin renta, makin kayak anak kecil. Mulai bikin pegel mata, pegel hati. Ini namanya orang tua kayak anak kecil lagi. Jangan kata ngomong mulu, makan aja berecetan. Mulai. Nimbrung di rumah tangga, nggak akur sama mertua, ribut sama cucu. Kita tengah-tengah jadi bingung nih. Doa kita bukan lagi Rabbighfirli wali walidayya, tapi Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah. Wali walidayya, ya Allah, ya Allah. Khusyuknya nampak. Kenapa begitu? Ujian. Wassabirina wassabirat wal khasiina wal khasiat. Dulu kita nggak pernah doain negeri kita, pun mendoain nggak tapi khusyuk. Allahumma sahhil umurana wa umur walidaina wa umur biladina Indonesia, nggak tapi khusyuk. Ngelihat tumpang tindih masalah politik yang makin keruh, hujat menghujat di antara mereka, aduh. Sebagai anak bangsa cinta sama negeri ini. Mulai doa ini lebih khusyuk. Allahumma sahhil umurana ya Allah. Wa umur walidaina. Wa umur biladina Indonesia hadha ya Allah. Wa umur biladina Indonesia hadha ya Allah. Kenapa? Ujian. Allah uji manusia. Mulai tampak kehusuannya, betul. Wal khasiina wal khasiat. Khusyuk dia. Makin dewasa dengan ujian dan dia tahu ujian pasti berlalu, badai yang berlalu tadi. Maka dia mulai mencari formula untuk siap menghadapi ujian. Ya walaupun tak bisa menghilangkan ujian, karena hidup ini ujian, mulai dia berpikir bagaimana bicara sedekah. As-shadaqatu tudhi'ul bala, sedekah tolak bala. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Gemar bersedekah. Ilmu ekonominya bukan cuma matematik, beli sekian, jual sekian untuk sekian, bukan. Rumusnya Utsman bin Affan yang dia pakai, yang bersandar kepada ayat yang mengatakan ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu ma naqasat shadaqatum min ma'di ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Masyaallah. Apapun yang kalian infakkan, sedekahkan, Allah yang bakal ganti. Itu rumus yang dipakai sama para sahabat. Dipakai sama teman-teman Rasul, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Tahu yang dia punya cuma titipan. Enggak sombong kayak Qarun yang mengatakan wa ma utitu ala ilmin indi, tidak. Tapi apa yang dikatakan Sulaiman, titipan harta yang dia punya ini bukan untuk dimiliki begitu saja. Hadza min fadli rabbi, ini semua punya Allah. Liyabluwani, diujikan kepadaku an ashkura wa akfur. Ashkura wa akfur. Diujikan kepadaku, bersyukurkah aku, berbuat kufurkah aku. Masya Allah. Ya, dia berpikir bagaimana bersedekah. Nah, kebayang tidak tuh? Islam, iman, patuh, benar, sabar, khusyuk, sedekah. Baru di jenjang yang ke-8 di Al-Ahzab 35 itu waswa'imina waswa'imat, berkaitan dengan Ramadan. Berarti orang berpuasa di bulan Ramadan ini kemuliaannya dengan tahapan. Jangan cuma mulia dengan Ramadan, lewat Ramadan selesai semuanya. Tidak.
Ada bekas-bekas ibadah. As-shawmu junna yastajinu bihal abdu minan nar. Puasa itu perisai terproteksi orang yang melakukannya dari yang namanya neraka. Man shoma yawman fi sabilillah ba'da wajhu anin nar 70 kharifan. Orang yang berpuasa sekali saja di jalan Allah, kalau jauhkan mukanya dari jilatan neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Riwayat lain mengatakan, man shoma yawman fi sabilillah ja'alallah bainahu wa bainan nar khandaqan kama baina samai wal ard. Orang yang berpuasa sekali saja karena Allah, Allah jadikan antara dia dengan neraka itu khandaq, parit, got yang lebarnya sejauh langit dan bumi. Sekali saja. Nah kalau 30 hari, 30 kali lipat. Usianya berapa sekarang? Berapa kali dia berjumpa dengan Ramadan? Lihat. Mulia. Orang yang dimuliakan, yang dijauhkan dari neraka. Wassa'imina wassaimat. Makanya orang yang berpuasa, kalau betul tahapannya dengan 7 tahapan tadi, dampak yang paling utama dimuliakan dengan apa? Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang bisa menjaga kemaluannya. Rasa malu yang dia miliki makin timbul. Hidupnya merasa dipantau oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Rabb kamu menyaksikan yang kamu lakukan. Makin sadar diri, pundak ini tidak kosong. Inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Betul. Masya Allah. Inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Jadi betul-betul dipantau. Masya Allah. Jadi kita yang harus tahu nih, harus mengerti. Ya, Masya Allah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Wassa'imina wassaimat. Orang yang berpuasa. Orang yang bisa mendapatkan 2 keuntungan. Dimuliakan dengan apa? Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang bisa menjaga kemaluannya. Orang yang punya rasa malu sama Allah. Menjaga kehormatannya. Terlatih loh tiap hari dengan Ramadan kita. Kumur-kumur aja nggak berani nelan sisa air wudhu walaupun bercampur dengan air liur. Buang ludah mulu nggak beres-beres. Takut batal. Masya Allah. Aku terasa malunya timbul. Bagi Yasyar saja, orang-orang yang gemar berbuat keburukan, bagi Yasyar, itu masuk warteg saja, kakinya doang yang kelihatan. Masih punya rasa malu. Padahal jelas dia berbuat salah, nggak berani terang-terangan. Ramadan bikin orang punya rasa malu. Yang biasa terbuka bajunya, Ramadan panjang. Walaupun dia nggak paham rambut itu aurat, tetap nggak pakai kerudung, cuma baju gamis panjang, katanya ya. Paling nggak dia punya rasa malu. Saya nggak membenarkan begitu. Cuma rasa malunya timbul. Harusnya sih rapat. Harusnya rapat. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Rasa malunya timbul. Makanya kalau dari pertama imannya berantakan, ngomong terjaga kemaluan nggak bakal. Wadzakirin Allah kasiran wadzakirat. Kemuliaan yang kedua Allah berikan apa? Menjadi orang yang gampang mengingat Allah. Wadzakirin Allah kasiran wadzakirat. Ya, ini laki perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Dalam semua lini kehidupan dia merasakan kemuliaan. Menjadi orang yang betul-betul tahu. Wadzakirin Allah kasiran wadzakirat. Dia sebut Allah dalam segala hal. Apalagi yang namanya nikmat, karena perintahnya begitu. Abi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah sebut. Maka dia mulia dengan kemuliaan yang banyak. Dia beriman, dia beramal saleh. Kata Rasulullah, kata Allah apa? Yutikum kiflain min rahmati. Ada 2 rahmat yang bakal diberikan sama dia. Yang pertama, wa yaj'alakum nurun tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Allah akan berikan penerang dalam hidupnya, cahaya yang membimbing dia. Dan Allah akan ampunkan dia. Wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum.
Allah akan berikan cahaya dalam hidup mereka dan Allah akan ampunkan mereka. Sama dengan ayat yang mengatakan wa dzakirinallaha katsiran wa dzakira. Orang yang banyak menyebut Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah telah siapkan ampunan. A'addallahu lahum maghfiratan. Allah menyediakan untuk mereka ampunan. Wa ajran aziman, dan balasan pahala yang besar sekali. Siapa mereka? Ya lagi-lagi dari awal dikatakan tadi, orang yang memang mempersiapkan diri untuk itu. Orang yang beriman kepada Allah, ya, orang yang bagus agamanya, orang yang merapikan Islamnya, imannya, merutinkan kebaikan dan dibiasakan jadi orang yang patuh dia dengan syariat karena merasakan bahwa efek ibadah yang betul itu betul-betul la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Ya, kalau orang sudah bertakwa kan bukan Allah yang diuntungkan, ya dialah. Ya ja'alahum rukonan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah berikan makhrajan, diberikan solusi buat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diberikan apa? Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Jadi Masya Allah ya. Nah, dikaitkan dengan Ramadan sekarang. Ramadan kan kita tahu sekali. Ya, di dalamnya banyak kemuliaan-kemuliaan yang ditawarkan. Dikatakan ini bulan Quran, bukan cuma sekedar Quran turun bulan Ramadan. Dirayakan hari turunnya 17 Ramadan, walaupun nggak ada dalil yang menjelaskan tentang tanggal tersebut. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa yang namanya Ramadan, ya, ini Allah turunkan kemuliaan. Tanazzalul malaikat wa ruhu fiha. Maka Allah mengatakan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 hingga 6, kata Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Inna anzalnahu, kami turunkan dia Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh berkah. Inna kunna munzirin, kami yang memberikan peringatan. Isinya peringatan itu. Ya, sepakat mengatakan lailatin mubarakatin tadi artinya malam Lailatul Qadar. Kok bisa dibilang tanggal 17 Ramadan? Lawang sepakat ulama mengatakan 10 malam terakhir di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kok bisa ya orang mengatakan 17 Ramadan? Ih, ngeri. Ya, hati-hati ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hati-hati, karena memang nggak penting juga kita merayakan ritual turunnya Al-Qur'an, apapun tujuannya, karena kalau seandainya betul lokana khairan sabaquna ilaih. Para pendahulu kita sudah melakukan, tidak ada sudah. Quran diturunkan hudan, petunjuk, bukan cuma balapan hatam. Ini kan tren sekarang orang kalau masuk Ramadan balapan hatam. Ibu manasin bapak. Mentang-mentang awal Ramadan sudah ngegas 1-2 juz duluan. Bapak diledekin. Bapak berapa juz? Waduh, belum kepegang mah. Mama 2 juz. Papa panas. Oh, nggak bisa. Laki kalau sama perempuan. Ya ngebon. Mah 3 juz mah. Oh, mama nggak mau kalah. 5 juz mah. Akhirnya balapan juz. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Qur'an, hudan, petunjuk, linnas buat manusia. Wa bainati minal huda wal furqan, yang menjelaskan tentang kemuliaan. Silakan hatam, kejar target ihtisab per huruf 10 boleh. Tapi jangan sampai rubah fungsi Quran ini hidayah, petunjuk. Ikuti syariat. Tertunjuki tidak ya, sayang. Hatamkan Quran, tapi pahami juga Quran. Ya, nggak ada salahnya. Kalau sudah ketemu berapa kali sama Ramadan, kita masih nggak ngerti-ngerti juga. Berada di belakang imam yang bagus bacaannya kan, kalau kita sudah ngerti artinya kan enak. Kayak diceritain. Ya. Cuma karena memang nggak paham, akhirnya khawatir imam baca panjang, udah malas duluan bicara tarawih. Karena memang salah, semua sudah salah semuanya. Ini bulan Quran. Momentum yang tepat, ayo baca, ayo hatamkan Quran. Allah muliakan manusia dengan Al-Quran. Dan linnas
wa bainati minal huda wal furqan. Ya, Masya Allah. Jadi betul-betul hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ya. Ini petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Tertunjuki harusnya. Kesempatan juga, Masya Allah, ini Ramadan. Ya Allah, Nabi mengatakan, idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan. Ya, pertama kali datang malam Ramadan, kata Nabi, sufidati syayatin wa maradatil jin. Yang pertama dikerjain sama Allah apa? Setan diikat, jin dibelenggu. Setan diikat, jin dibelenggu. Udah nggak ada lagi gangguan-gangguan setan gaib sama kita sudah. Kesempatan. Kita bisa berbuat baik tanpa gangguan setan. Kecuali setan golongan manusia, mungkin diri kita yang masih jadi setan ini. Iman berantakan, puasa kita rusak. Wallahu a'lam. Futihat gulikat abwabun nar falam yuftah minha ba'd. Pintu-pintu kemaksiatan tertutup, pintu neraka yang ditutup sama Allah. Orang berbuat dosa susah, yang ngajakin enggak ada insyaallah. Futihat abwabun nar, terbuka pintu surga. Enggak ada yang tertutup satupun. Kesempatan. Sampai dikatakan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai pecinta kebaikan, manfaatkan momentum kebaikan ini. Jangan disia-siakan. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai pecinta kebaikan, manfaatkan. Wahai pecinta keburukan, manfaatkan untuk mengurangi keburukan yang kau lakukan. Nah, kalau bisa seperti itu, ini Ramadan bakal membuat kita makin mulia insya Allah. Diberikan kemuliaan yang banyak. Diberikan kemuliaan yang banyak. Allah muliakan kita insya Allah. Makanya harus dipahami dengan benar ya, bahwa Islam ini agama yang membuat si pelaku agama Islam itu sendiri atau si muslimnya menjadi orang yang seperti agama yang dikatakan rahmatan lil alamin. Ya, kita pernah sampaikan juga kok ya, bahwa orang itu kalau sudah agamanya betul, maka kan jaminannya surga. Bukan berarti dia mati habis berbuat baik, belum tentu juga. Cuma dia punya karakter penghuni surga. Qaribin, hayyin, sahlin. Gampang akrab, orangnya muda dan lembut. Ramadan didik kita untuk begitu. Makanya ayo bismillah. Ini sudah mengarah kepada pertengahan Ramadan ke akhir. Ya, parapin kita diperkuat untuk berjumpa dengan 10 malam terakhir. Di mana kita diberikan kesempatan sama Allah nanti untuk banyak memohon. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kau Maha Pengampun menyukai ampunan, ampunkan kami ya Allah. Ini momentum yang tepat untuk kita bisa maksimalkan kebaikan tersebut. Makanya mudah-mudahan ritual-ritual yang benar dalam Ramadan ini akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau kita sudah bertakwa, banyak kemudahan. Kemuliaan Allah itu datang dengan bentuk kemudahan-kemudahan dalam hidup kita, insya Allah. Kalau kita sudah merasakan kemudahan dalam hidup kita, tawakal timbul. Ya ja'alahu makhrajan wa yarzuq min haitsu la yahtasib, mudah semua. Baru may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah jamin orang yang bertawakal. Nah, jaminan Allah datang ke orang yang bertawakal yang merasakan kemudahan dari ketakwaan yang dia miliki. Bukankah ujung puasa ini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Makanya mudah-mudahan ketakwaan ini mendatangkan kebaikan buat kita semua insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Sambung panjang kata kita dengan tanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Na'am, fadhil. Nah, Masya Allah, syukran. Subhan. Ada langsung kita. Baik. Ya. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam keadaan baik dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa nih izin bertanya Ustaz? Suami saya selama Ramadan mengeluarkan sedekah iftar berupa uang yang saya transfer ke beberapa masjid setiap harinya. Dan saya tanyakan, boleh gak uang iftarnya itu saya alokasikan untuk memberikan kepada petugas kebersihan yang ada di rumah saya, Ustadz? Bukan berupa iftar, apakah harus izin ke suami yang sudah percayakan sama saya untuk sedekah iftar itu? Syukran, jazakumullahu khairan. Oh iya, insyaallah. Tayyib. Wa amru Surabaya.
biasakan bermusyawarah. Ya. Kalau memang si suami pemilik uang mengamanahkan dan dalam benak beliau itu memberi makan orang yang diamanahkan melalui kamu, ya jelaskan bahwa mungkin ada yang lebih urgent, ya ini orang dekat seperti penjaga sekolah tadi. Kalau ada keterbukaan nggak ada masalah. Karena yang dikhawatirkan ini tidak seperti yang diinginkan. Ya, innamal a'malu binniyat. Semua kan tergantung niat dan bentuk. Kita menjadi orang yang amanah itu ketika ada transparansi pada si pemilik dana, dialokasikan kemana dana tersebut, gitu ya. Insya Allah baik, suaminya orang baik, ya mungkin diberikan juga nanti, insya Allah ya. Makanya jangan sampai berpendapat tanpa ada legalitas dari si pemilik dana. Allahu a'lam. Nah, baik. Masya Allah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ananda atau Ibunda Sofia, ya. Anak ingin bertanya Ustadz, jika kita berpuasa untuk mendapatkan pahala, tapi kita nggak ikhlas, nanti dapat pahala nggak ya Ustadz? Sedangkan rukun ibadah itu kan ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kalau sudah ibadah kita nggak ikhlas, jangan ngayal pahala. Kalau sudah begitu, ikhlas saja. Ada talbis, ya. Man lam yada' qaula zur wal amalu bihi, falaysa lillahi hajatun ayada ta'ama wa syaraba. Allah nggak akan pernah berikan pahala usaha kita nggak makan minum dari pagi hingga sore. Kalau apa? Membiasakan bohong. Padahal dia ikhlas ibadah. Apalagi jelas rukun ibadahnya rusak, ya batal dengan sendirinya. Allah. Nah. Masya Allah, syukran. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ummu Fadil. Ya, Ummu Fadil menanyakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustadz dalam kebaikannya. Amin ya Allah. Betapa Ramadan yang seringkali menjadi hal-hal keseharian berubah menjadi lebih baik. Yang biasanya tidak bisa ngaji sejuz sehari, saat Ramadan bisa melakukannya. Saat biasanya sekeluarga jarang makan bersama, selama Ramadan bisa duduk dan makan bersama. Dan banyak kebiasaan baik lainnya di bulan Ramadan. Tapi sayang, kebiasaan itu tiba-tiba berkurang atau bahkan hilang seiring dengan perginya Ramadan. Nah, ini menjadi pertanyaannya, bagaimana cara agar bisa mempertahankan kemuliaan Ramadan di luar bulan Ramadan? Jazakumullahu khairan. Insyaallah. Memang tidak terkalahkan kemuliaan Ramadan ini ya. Tadi saya sampaikan sempat dari riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailati min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatil jin. Ini ada cuma di Ramadan. Ya, kalau datang malam bulan Ramadan itu yang pertama lo lakukan itu diikat setan, dibelenggu jin gitu. Hari biasa enggak. Godaan setan di mana-mana. Ya. Kecuali setan golongan manusia terikat dengan puasanya itu. Ya. Kemudian cuma di bulan Ramadan kan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bulan lain enggak ketemu. Jadi pastilah ada rasa beda antara Ramadan dengan bulan lain. Ya. Namun bukan berarti terus kita jadi orang yang kendor, tidak. Disampaikan tadi dari awal bahwa indahnya Islam ini kan agama yang butuh kebiasaan. Ya, kalau pembiasaan itu mengedepankan ilmu, ya Allah yang mengatakan lanah dianahum subulana. Kan kuberikan hidayah. Walladzina jahadu fina lanah dianahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina ini kan di Ramadan. Di ibadah secara umum. Bersungguh-sungguh di jalan kami, dia beribadah, Ramadan, sholat, zakat, puasa, haji atau apa gitu, fina. Kata Allah lanah dianahum subulana, efeknya kan kuberikan hidayah. Dan kita berharap Ramadan ini nanti selesai masuk Syawal, kita tuh beda dengan di bulan Sya'ban dan sebelumnya. Gitu. Ya, makanya rapikan iman deh. Kemudian ihtisab. Coba fokus sedikit. Ya, ini Ramadan makin hari makin berkurang nih. Bukan makin bertambah jumlah bilangannya. Makanya orang-orang soleh selalu berkata, andai Allah jadikan semua bulan itu Ramadan. Tapi kalau orang-orang yang nggak senang dengan puasa, semuanya Ramadan, mati dong, kata dia bilang begitu.
Ya, coba baguskan iman, ya, ilmu dikedepankan, nanti akan ada bias bekas dari ibadah tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ananda Melina Menon, Ustaz, kelas 10 akhwat. Ustaz, pada doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, apakah bisa dibaca setiap sujud salam sholat atau diamalkan di waktu kapan saja, Ustaz? Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya, hukum asal istighfar bahkan diperintahkan di mana dan kapanpun. Wasari'u ila magfirati min rabbik wa jannatin arduha samawati wa lil muttaqin. Secara umum ayatnya, percepat memohon ampun. Sementara Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu kan minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana. Umum. Ya. Selama memang itu bukan ayat, boleh dibaca ketika sujud. Ya. Kalau Rabbana zalamna, boleh. Kalau Allahumma innaka afuwun itu kan hadis, boleh. Dibacanya kapan aja. Kalau kita berbuat dosa juga kapan aja kok. Cuma dispesialiskan sama Nabi. Ketika malam-malam ganjil itu banyaklah membaca itu, dan Aisyah menyaksikan Nabi mengatakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Syukran jazakumullah khair. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Muhammad Rafif. Nah, ini pertanyaannya pendek Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa saja ciri-ciri malam Lailatul Qadar Ustaz? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu kayaknya. Ya, beragam dalil yang merujuk kepada Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh para ulama. Salah satunya Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, ini riwayat dari Abdullah bin Umar, Nabi mengatakan iltamisuha fil asril awakhir. Wa in dha'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlaban ala sabil bawaqi. Ini ya. Carilah Lailatul Qadar kata Nabi pada 10 malam terakhir. Jika salah seorang dari kalian udah dha'ufa, lemah, atau ajaza atau ajuz, rentah gitu ya. Fala yughlaban ala sabil bawaqi. Hendaklah tidak ditinggalkan untuk mengejar 7 malam lainnya. Jadi ini satu bentuk kabar dari Nabi bahwa sahabat-sahabat Nabi itu betul-betul mati-matian sampai do'ufa, sampai lemah dia ibadah. Lelah, dia kejar target betul-betul. Nabi mengatakan, jangan kalian nggak cari 10 malam terakhir. Tapi kalau kalian lelah, capek juga, 7 malam terakhir jangan ditinggalkan. Gitu. Insya Allah. Malam 21, 23, 25, 27, dan seterusnya. Kemudian, Nabi juga mengatakan bahwa dari Abdullah bin Abbas, bahwa dikatakan beliau pernah bersabda dalam riwayat At-Tabrani, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Bazar dalam sanad hadis yang hasan. Lailatul Qadri, Lailatun Samhah. Apa? Lailatul Samhah itu malam yang lembut. Qaliqah. yakni cerah. Laharah. Tidak panas, tidak gerah. Wala baridah, enggak juga dingin. Tusbihu syamsu sabihataha du'ifatan hamra. Matahari terbit ya, di pagi hari itu tampak lemah, kemerah-merahan. Bahkan riwayat lain dari sahabat Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasul pernah mengatakan, sabihata lailatul qadr tadlu'u syamsu la syu'a'alah ka'annaha tasdun hatta tartafi'. Pagi hari setelah malam Lailatul Qadar itu matahari terbit tanpa sinar. Seakan-akan ia bejana baskom hingga ia meninggi. Itu kalau pemerhati itu akan nampak, ya, akan nampak sekali. Riwayat lain mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu bintang berjatuhan. Allahu a'lam bishawab, ya. Namun yang paling nampak sekali adalah keesokan hari. Kita bisa melihat bagaimana kondisi matahari. Terbit, meninggi, tapi redup sinar. Semoga kita menyaksikan itu, insya Allah, ya. Allah. Nah.
Baik, syukron jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah Ustadz Afwan, bagaimana cara membayar fidyah yang benar? Mungkin fidyah karena terlewat nggak berpuasa mungkin Ustadz ya. Nah, tidak ada keterangannya di sini. Ya, fidyah itu diidentikan sama orang-orang yang yutiqunahu, orang yang dilemahkan dengan puasa ya. Ya, ini orang tua yang renta, yang nggak mungkin lagi berpuasa. Ya. Kemudian juga apa namanya, orang-orang yang menyusui, ya, tapi dia juga dalam kondisi apa namanya lemah, ya, karena sudah mencoba nggak kuat. Ya, paket hamil dari mulai ngidam, hamil, melahirkan, menyusui itu. Ya. Nah ini beragam, berbeda. Contoh yang dicontohkan oleh Rasul dan disaksikan oleh para sahabat, ya. Begitu pula sahabat yang melakukan ini, gitu. Salah satunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini, beliau di usia tuanya itu, cara membayar fidyahnya itu, beliau kumpulkan pada satu hari 30 orang untuk makan bersama. Aisyah mengatakan boleh dibayar pada setiap dia tidak berpuasa. Ya, namun yang lebih afdol itu memang bayar fidyah itu walaupun boleh kapan saja, memberi makan satu orang miskin sekali makan. Alangkah baiknya kalau membayarnya ketika bulan Ramadan. Alasannya apa? Akumulasi pahala 10 sampai 700 kali lipat. Jangan ditunda itunya. Allah SWT. Nah, baik. Masya Allah. Tabarakallah. Pertanyaan selanjutnya kayaknya dari akhwat ini Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Subhan senantiasa sehat dan lancar ibadahnya Ramadan yang amin, amin, insyaallah. Bagaimana amalan 10 malam terakhir bagi perempuan? Apakah itikaf di rumah atau bagaimana Ustaz? Syukran. Iya, ini pertanyaan itikaf sudah mulai banyak ini ya. Sebagian juga mengatakan ini pandemi Ustaz. Masjid nggak boleh dipakai itikaf. Ya, ada beberapa masjid yang nggak boleh, tapi ada juga yang boleh. Iya. Seperti kita untuk memfasilitasi prokes tuh. Masjid tersebut pahala ya besar sekali. Orang perempuan gimana, Ustaz? Kalau saya nggak itikaf di masjid, berarti saya nggak ketemu Lailatul Qadar. Ini pemahaman yang salah ini. Ya. Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itu nggak disebut masjid di situ. Diturunkan malaikat ke bumi secara umum. Dan di bumi yang paling Allah cintai, tanahnya itu masjid. Yang paling dibenci itu pasar. Ya, beralasan malaikat mengatakan, kami para malaikat, nahnu haula'il malaikat, la nadkhulul buyuta allati fi surah wal kadab. Kami para malaikat tidak masuk rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patung yang menyerupai makhluk, ada anjingnya. Ya, masjid sangat layak untuk itu. Namun bukan berarti tempat lain malaikat nggak datang. Kalau kita bisa fasilitasi malaikat datang tanpa ada penghalang, ya mungkin saja. Makanya perempuan nggak usah khawatir. Bukan berarti itikaf di rumah ya, karena ada 3 ibadah sunnah yang wajib di masjid. 3 ibadah sunnah yang wajib di masjid. Yang pertama tahiyatul masjid, sunnah tapi wajib di masjid. Nggak bisa di rumah tahiyatul masjid ya. Yang kedua syuruk. Habis sholat subuh berjamaah, zikir hingga terbit matahari, syuruk 2 rakaat. Wajib di masjid. Yang ketiga, ya ini, itikaf. Jadi nggak bisa di luar masjid. Nah, makanya carilah masjid yang layak untuk itikaf, itu paling afdol gitu. Terus kita perempuan gimana? Dia lagi-lagi perempuan, nggak usah khawatir. Itikaf ini kan sunnah. Memfasilitasi orang rumah itu wajib. Jangan pernah yang wajib terkalahkan dengan yang sunnah. Harusnya begitu berpikirnya. Ya. Semoga nanti yang bertanya ketemu Lailatul Qadar insyaallah ya. Allah. Amin. Alhamdulillah, Ustaz, syukron atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang tua yang sepuh mungkin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, sedangkan ibadah sudah sangat terbatas? Apa yang bisa kami lakukan sebagai anak? Jazakumullahu khair. Ya Allah, nggak usah khawatir. Ini bulan mulia, ihtisab. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan yang Allah akumulasikan pahalanya gitu Pak ya. Nggak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Nah, ya. Kita merasa nggak baik dalam puasa,
Ya wallahi, beri makan orang yang berpuasa. Pahala orang itu pahala kita. Kita merasa kurang bagus dalam bacaan Quran, nggak bisa hatam. Jadi makmum yang baik dengan imam yang panjang bacaan. 1 juz 1 malam, 30 hari 30 juz. Atau fasilitasi orang tuh baca Quran. Ya sehingga pandai-pandailah berintisab gitu loh untuk mendapatkan pahala yang banyak. Sehingga nggak ada kata terlambat untuk itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah. Syukur Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Umahat nih Ustaz, yang sedang menyusui. Ustaz, untuk ibu menyusui jika tidak puasa lebih baik bayar fidyah atau qada puasa Ustaz? Aywa. Sebenarnya hukum asalnya itu puasa itu wajib buat yang sudah balik dan dalam kondisi sehat dan mampu, ya. Berbeda pendapat ulama tentang perempuan yang menyusui ini. Kalau alasannya memang lemah dan dia sudah mencoba, dia wajib cukup fidyah. Dia sudah coba, dia lemah. Allah lemahkan dia. Tapi kalau memang dia cuma khawatir saja, ya, dia bisa sebenarnya kuat. Lawang ini anak ke-8, anak ke-1, ke-2 gitu ya. Dia khawatir saja. Nah, kalau penyebab khawatir, ulama memperbolehkan tetap dia boleh nggak puasa, cuma bayar puasa plus bayar fidyah. Karena alasannya khawatir tadi. Allahu a'lam bishawab, ya. Baik. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ayah saya sakit Ustaz, apa saya sebagai anak boleh menggantikan puasa beliau? Jazakallahu khair. Ya, kalau ayahnya masih ada, ya, maka berlaku hukum fidyah buat orang yang sakit sudah tua, nggak mungkin kuat lagi gitu ya. Yang menggantikan puasa orang tua atau membayarkan fidyahnya itu kalau beliau sudah nggak ada. Ya, sehingga orang hidup itu masih terkena beban ibadah di bulan Ramadan. Ima itu puasa atau itu bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi yang paling baik buat ayah yang sudah nggak mampu, bayar fidyah. Sekali dia nggak berpuasa, sekali dia kasih makan. 1 kali orang miskin. Ya, belilah nasi bungkus yang lengkap dengan lauknya, kasihkan ke 1 orang yang iftar buka puasa, yang miskin, ya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah nih Ustaz ya. Pertanyaan tadi yang sudah dibacakan Ustaz Miftah pada terakhir, dan mudah-mudahan kajian kita hari ini bersama Ustaz Subhan Bawazir membawakan ilmu yang bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekali lagi kami dari Al-Wildan Islamic School mengucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fi kepada Ustaz Subhan Bawazir yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah kita tercerahkan ya di bulan Ramadan ini supaya memang menjadi insan-insan yang mulia yang Allah berikan berlipat ganda di bulan puasa ini. Baik, syukran Ustadz Subhan. Mudah-mudahan kita ditemukan kembali setelah Ramadan ya Ustadz Miftah ya. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustadz. Taib, syukran, jazakumullah khairan Ustaz Subhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagi Umu dan Abu dan Ananda yang bertanya namun tidak sempat kami jawab, maka mudah-mudahan kita di lain waktu bisa bertemu kembali dan pertanyaan Abu Umu bisa terjawab, ya. Dan kami mohon maaf karena terbatasnya dengan waktu, ya. Dan ikuti terus kajian-kajian Islam yang diselenggarakan oleh Al-Wildan Islamic School, dan coming soon insya Allah akan ada Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Ya. Masya Allah. Kapan tuh Ustadz? Nah ini masih rahasia ya, masih nanti kami akan infokan insya Allah. Sebelum Lebaran. Mudah-mudahan lebih cepat ya Ustadz. Ya. Baik. Temanya Ustadz? Belum tahu juga ya, belum tahu juga. Baik, dari kami selaku host saya Miftah dan saya Anggi Rifana. Baik, syukron wa jazakumullahu khairan atas partisipasi Abu dan Umu serta Ananda semuanya. Mudah-mudahan tetap stay tune terus di kajian-kajian kami, dan semoga apa yang kami suguhkan untuk semuanya bisa bermanfaat untuk semuanya, juga dunia dan akhirat. Amin. Dan dari kami cukup sekian.
Jazakumullahu khairan. Kita berjumpa lagi di waktu yang lain, Ustaz. Oke, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami dari Studio 1 Awil dan Islamic Gading Serpong mengucapkan undur diri dan insyaallah coming soon di kajian Ustaz Syafiq bahasa lama insyaallah setelah Lebaran ya. Idul Fitri. Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.